Angin padang Sahara berhembus panas. Kerongkongan keluarga Nabi kini mengering. Satu persatu putri-putri Al-Husain mendatangi Abbas pamannya seraya berkata, "Pamanku Abbas, haus, haus. Paman, haus, haus." Semua anak-anak bergelantungan di tubuh pamannya yang gagah itu, seraya mengiba memohon untuk mengambilkan air untuk mereka. Berat hati paman melihat para keponakannya yang kini sudah pucat pasi tidak mendapatkan air. Hati paman mana tidak bersedih melihat putri-putri keluarga Rasul kehausan. Namun pasukan musuh dengan mudahnya meminum air Furat. Bibir-bibir mungil putri-putri Az-Zahra yang kini sudah membiru itu membuat hati Abbas terluka. Jika kelak dia bertemu dengan ayahnya Ali, ia akan merasa malu, tidak mampu menghapus dahaga putri-putri Al-Mustafa. Kemudian Abbas menghampiri saudaranya Imam Hussein, meminta izin padanya untuk berperang melawan musuh. Kehidupan baginya sudah tidak lagi memiliki makna ketika melihat saudaranya Imam Hussein beserta putra dan putrinya serta keponakannya menangis tercekik kehausan. Ratapan dan tangisan anak-anak serta keponakan membuat Abbas menghampiri Imam Hussein seraya berkata, "Wahai Imam, apakah engkau mengizinkan aku untuk maju?" Pernyataan sang purnama ini membuat hati sang imam luluh sehingga menangis terseduh dan berkata, "Adikku, engkau adalah pengibar panjiku dan lambang pasukanku." Beliau juga mengatakan, "Engkaulah pemegang panjiku, namun cobalah engkau carikan seteguk air untuk anak-anak itu." Abbas lantas mendatangi kelompok Bani Umayyah dan mencoba menasihati mereka, kendati Abbas tahu bahwa itu tidak akan mereka dengar. Setelah terbukti nasihat itu sia-sia, dia kembali menghadap Imam Hussein dan mendengar jerit tangis anak-anak kecil yang kehausan meminta dibawakan air. "Paman, haus, paman." Hati Abbas merintih sambil menatap langit, bibirnya berucap, "Tuhanku, junjunganku, aku berharap dapat memenuhi janjiku. Aku akan membawakan satu girbah air untuk anak-anak itu." Abbas kemudian meraih tombak dan memacu kudanya sambil membawa girbah menuju sungai Efrat yang seluruh tepinya dijaga oleh sekitar 4.000 pasukan musuh. Begitu Abbas tiba di dekat sungai itu, pasukan musuh segera mengepungnya sambil memasang anak panah ke busurnya ke arah adik Al-Husain tersebut. Pemandangan seperti itu tak membuatnya gentar. Begitu beberapa anak panah melesat, Abbas segera berkelit dan bergerak tangkas menyerang musuh. Sekali terjang, pedang Abbas berhasil membabat nyawa sejumlah pasukan. Kemanapun kuda Abbas bergerak, gerombolan musuh bubar dan porak-poranda. Akhirnya penjagaan sungai Efrat yang berlapis-lapis akhirnya jebol diterjang pendekar Abbas. Sambil menahan letih dan rasa haus yang mencekiknya, Abbas turun ke sungai dengan kudanya. Mula-mula ia berusaha cepat-cepat mengisi girbahnya dengan air. Setelah itu dia meraih air dengan telapak tangannya untuk diminumnya.
Namun belum sempat air itu menyentuh bibirnya, Abbas teringat kepada Imam Hussein dan kerabatnya yang sedang kehausan menantikan kedatangannya. Abbas mengurungkan niatnya dan melemparkan kembali air itu ke sungai. Wallah la ashrubuhu wa akhil Husain wa iyalihi wa atfaluhu atshana. Demi Allah, aku tidak akan meneguk setetes air sementara junjunganku Husain dan keluarganya sedang kehausan. Abu Fadl Abbas yang sudah selesai memenuhi girbahnya segera naik ke punggung kuda dan memacu ke arah perkemahan Imam Hussein. Abbas kemudian berusaha kembali dengan menempuh jalur lain melalui tanah yang ditumbuhi pepohonan kurma agar air yang dibawanya tiba dengan selamat ke tangan imam. Namun perjalanan Abbas tetap dihadang musuh. Dia tidak diperkenankan membawa air itu kepada ahlul bait Nabi. Kali ini pasukan Umar bin Sa'ad semakin garang. Abbas dikepung lagi. Pasukan yang menghadang di depannya adalah pasukan pemanah yang sudah siap melepaskan sekian banyak anak panah untuk mencabik-cabik tubuhnya. Namun sebelum menjadi sarang benda-benda tajam beracun itu, dengan tangkasnya padang Abbas menyambar musuh yang ada di depannya. Sejurus kemudian kepungan musuh kembali porak-poranda diabrik-abrik. Abbas seraya berkumandang, aku tak akan berpaling dari kematian kala ia datang menjemputku. Tugas memberi air minum keluarga Nabi ada di pundakku. Menyaksikan kehebatan Abbas yang tidak bisa dipatahkan, dengan berhadapan langsung itu, beberapa pasukan penunggang kuda ahli diperintahkan untuk bekerja sama menghabisi Abbas dengan cara menyelinap dan bersembunyi di balik pepohonan kurma. Saat Abbas lewat, dua pasukan musuh bernama Zaid bin Warqa dan Hakim bin Tufail la'natullah alaihima yang juga bersembunyi di balik pohon segera muncul sambil menghantamkan pedangnya ke taban Abbas. Tanpa ampun lagi, tangan kanan Abu Fadl Abbas putus dan terpisah dari tubuhnya. Tangan kirinya segera menyambar girbah air dan pedangnya. Dengan satu sisa tangan itu, Abbas masih bisa membalas beberapa pasukan hingga tewas. Saat itu dia bersyair, wallah in qata'tumu yamini inni uhami abadan an dini wa an imami sadiqil yaqini najlil nabiyyit tahiril amini. Wallah, meski aku kehilangan tangan kananku, aku akan tetap membela agamaku dan junjunganku, imam terpercaya dari keturunan Nabi yang suci. Abbas tetap berusaha bertahan dan menyerang walaupun badannya sudah lemah akibat pendarahan. Dalam kondisi yang nyaris tak berdaya itu, seseorang bernama Nufail Arzak tiba-tiba muncul bak siluman dari balik pohon sambil mengayunkan pedangnya ke arah bahu Abbas. Abbas tak dapat menghindar lagi. Satu-satunya tangan yang diharapkan dapat membawakan air untuk keturunan Rasul yang sedang kehausan itu akhirnya putus. Wa wailah wa akhah. Abbas berusaha mengambil girbah seraya berkata, wahai jiwaku, jangan kau takut orang kafir tak bernyali.
Sesungguhnya dikau bersama Nabi yang suci. Allah dengan rahmatnya telah mengabarkan padamu surga yang tinggi. Sungguh mereka pendurjana telah memotong tanganku yang kiri. Dalam keadaan tanpa tangan, adik Imam Husain itu mencoba kembali meraih kantung air dengan menggigitnya untuk diberikan kepada Al-Husain dan keluarganya yang kehausan. Tapi kebrutalan hati musuh tak kunjung reda. Kantung itu dipanah hingga air yang diharapkan itu tumpah. Air itu pun mengucur habis seiring dengan habisnya harapan Abbas. Aksi pembantaian ini berlanjut, ayyuhal ikhwatu wal akhwat, dengan bertembusnya satu lagi anak panah ke dada Abbas. Tak cukup dengan itu, Hakim bin Tufail datang lagi menghantamkan batangan besi ke ubun-ubun Abbas. Abbas pun terjungkal dari atas kuda sambil mengerang kesakitan berteriak, "Akhi Aba Abdullah, adrikni." Kakakku Al-Husain, temuilah aku. Dengan segala nafas yang masih tersisa, Abbas berucap lagi untuk Imam Husain, "Salam atasmu dariku wahai Abu Abdullah." Suara dan ratapan Abbas itu terdengar oleh Imam Husain, sehingga beliau pun beranjak ke arahnya sambil berteriak-teriak, "Di manakah dirimu wahai adikku?" Imam lantas melihat ke tanah dan tampaklah di depan mata beliau dua pasang tangan tergeletak di atas tanah. Tangan yang dikenalnya segera diraih dan dipeluknya. Tak jauh dari situ pula Imam melihat tubuh adiknya yang tinggi besar itu tergeletak dalam keadaan penuh luka bersimbah darah. Imam pun tak kuasa menahan duka. Beliau menangis meratap hingga mengiris hati seluruh hamba Allah di langit-langit dan bumi. Seraya berkata, "Kini telah patah tulang punggungku. Kini telah patah tulang punggungku. Daya upayaku telah menyurut. Harapanku telah musnah. Dan musuh-musuhku semakin mencaci maki diriku." Wa Abbasah wa Ammah wa akhah, ratap putri Fatimah sambil memeluk tubuhnya Abu Fadl Abbas. Di tengah isak tangisnya, Imam juga berucap kepada Abu Fadl Abbas, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai adikku. Engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sempurna." Abbas di nafas-nafas terakhirnya berucap dengan mulut yang bergetar, bersuara lirih, "Kakakku, tolong jangan engkau bawa aku ke tenda sana, sebab selain aku telah gagal memenuhi janjiku untuk membawakan air kepada anak-anakmu yang kecil itu. Aku juga adalah seorang pemegang panji sayap tengah. Jika orang-orang di perkemahan sana tahu aku telah terbunuh, maka ketabahan mereka akan menipis." Imam Husain kembali mendekap erat-erat kepada adiknya yang bersimbah darah itu. Air mata Abbas yang mengalir Imam Husain usap. "Mengapa engkau menangis?" tanya Imam. "Wahai kakakku, wahai pelipur mataku, bagaimana aku tidak akan menangis saat aku melihatmu mengangkat kepalaku dari tanah dan merebahkanku dalam pangkuanmu. Sementara tak lama lagi tidak akan ada seorang pun yang akan meraih dan mendekap kepadamu.
Tidak ada lagi seorang pun yang akan membersihkan debu-debu dan tanah dari wajahmu. Kata-kata Abbas ini meluluhkan hati Al-Husain sehingga beliau terbawa isak tangisan haru biru bersampul di sisi adiknya, tanpa lagi mempedulikan sengat terik matahari yang membakar. Dengan hati yang pilu, sang imam mengucapkan salam perpisahan kepada tulang punggung pasukannya yang sudah tak berdaya itu lagi, lalu beranjak pergi dengan langkah kaki yang berat. Abbas pun gugur tergeletak bermandikan darah, debu dan air mata di bawah guyuran cahaya panas mentari Sahara. Begitu tiba di tenda tempat beliau tinggal, imam yang masih tak kuasa membendung derai air mata duka segera disambut dengan pertanyaan dari putrinya Sayyidah Sukainah. Ayah, bagaimanakah nasib pamanku? Bukankah dia telah berjanji kepadaku untuk membawakan air? Bukankah dia tidak mungkin ingkar janji? Pertanyaan Sukainah tampak sulit dijawab Al-Husain. Hanya isak tangis yang segera menjawabnya. Sebelum kemudian beliau berkata dengan suara meratap pilu, putriku, sesungguhnya pamanmu sudah terbunuh, tetapi ketahuilah bahwa arwahnya sudah bersemayam di dalam surga. Berita pilu ini tak urung segera disusul dengan gemuruh tangis dan ratapan pedih. Sukainah, Zainabul Kubra, Ruqayyah, Fatimah, oh Abbas, oh saudaraku, habis sudah para penolong. Betapa pedihnya bencana sesudah kepergianmu. Imam menangis dalam duka lara atas kepergian sang adik tercinta. Oh Abbas, adikku, oh kekuatanku, patah sudah tulang punggungku, punah sudah harapanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.